sudah ada barang. Tinggal nanti kalian laksanakan apa yang ibu perintahkan. Paham? Sekarang silakan semuanya berdiri. Oke, udah siap? Ini juga untuk melatih kefokusan kalian. Perintahnya hanya ada 3, yaitu lihat, pegang, ambil. Ya? Lihat, pegang, ambil. Paham? Kita mulai sekarang. Lihat. Lihat. Pegang. Pegang. Lihat. Kalau lihat berarti tangannya tidak di atas bawah itu. Lihat. Pegang. Pegang. Bukan ambil. Pegang. Pegang aja. Lihat. Lihat. Pegang. Lihat. Ambil. Oke, nah hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kenali potensi. Nah, berkaitan dengan itu akan ada aplikasi yang akan kalian isi. Semuanya ada bawaannya ya? Ya. Akan dikeluarkan HP-nya. Sudah dikeluarkan HP-nya? Oke, datanya ada? Ada tulisan lagi datanya. Kemudian kalian ketik di pencarian Google, ketik aku pintar. Ketik di pencarian aku pintar. Ya, Google. Ya, langsung aja. Itu aku pintar. Ya, betul. Udah dapat aku pintarnya? Kalau udah dapat, kalian klik. Di situ kan ada yang gaya belajar kan? Ya, klik mulai sekarang. Ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab soal-soal yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kalau misalnya kurang dari 10 menit itu lebih baik. Jadi maksimalnya menjawabnya 10 menit. Oke, silakan dikerjakan. Ya, sekarang mulai. Langsung dikerjakan. Jangan lihat punya kawan, karena kamu punya gaya belajar sendiri. Kita mulai.
Pasti ada yang auditori. Pertanyaannya 1, 2, 3, 4. Bino apa? Auditornya apa? Bukan, berarti 4 orang ya. Yang visual. Gaya belajar visual. Pertanyaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti yang lainnya kinestetik. Tanya yang kinestetik. Ayo punya kayak kinestetik. Yang paling tinggi apa? Nah, sekarang tadi kan kalian udah tahu tuh gaya belajar auditori dengan auditori, yang visual dengan visual. Kelompok visual di sini. Kemudian yang di tengah kelompok kinestetik. Yang di sebelah kanan itu kelompok auditori. Silakan. 你
Nah, sekarang tugasnya kalian mendiskusikan dengan teman-temannya. Satu, apa masalah gaya belajar kalian lagi? Gaya belajar masing-masing yang tidak sendiri. Apa persamaan kalian semua nih? Kemudian kalian juga diskusikan apa kelebihan dan apa kekurangan dari gaya belajar yang kalian miliki. Jadi ada 3 diskusikan ya. Satu, persamaan kalian yang memiliki gaya belajar tersebut. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari gaya belajar yang kalian miliki. Silakan didiskusikan, waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit ya. Boleh browsing. Kalian ada. Silakan browsing. Nanti masing-masing gaya belajar akan ada perwakilannya yang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Boleh dicatat. Paham ya tugasnya? Satu, persamaan kalian. Kan kalian gaya belajarnya beda. Persamaan kalian itu apa? Kemudian kelebihan apa yang bisa dengan gaya belajar kalian? Boleh ternyata nih belum ya, kinestetik, visual, auditori, seimbang. Tapi yang paling banyak kinestetik. Iya, kamu boleh tulis masing-masing. Kalau nanti siapa yang mau ngambil dia akan boleh.
Kemampuan memahami materi kompleks dengan cepat melalui gambar dan diagram. Memori yang kuat terhadap detail dan jualan. Kemampuan observasi yang tinggi, kreativitas dan kemampuan yang baik tentang warna dan estetika. Kelemahan gaya belajar siswa termasuk kesulitan memahami informasi verbal seperti diskusi atau drama, mudah kehilangan konsentrasi di lingkungan baru atau banyak gangguan serta perlu waktu lebih lama untuk memproses informasi yang tidak disertai siswa. Persamaan antara pengguna gaya belajar siswa. Pengguna gaya belajar siswa biasanya memiliki persamaan karakteristik seperti mengandalkan penglihatan untuk memahami dan menginterpretasi, lebih suka materi siswa, termasuk gambar, diagram, video, sering menggunakan catatan berwarna dan simbol, serta memiliki pemahaman yang baik terhadap masalah artistik. Oke, berapa? Dari kelompok siswa? Gak ada? Mas? Oke. Nah, tadi kalian masing-masing kelompok sudah membahas gaya belajarnya masing-masing. Baik itu persamaan per individunya, kemudian kelebihan dari gaya belajar kalian dan kekurangannya dia. Nah, sekarang kita akan lihat secara lebih mendalam mengenai gaya belajar. Berarti gaya belajar tadi ada berapa? Berapa saja? Auditori, yang ketiga? Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari masing-masing gaya belajar. Sesuai yang tadi sudah kalian diskusikan dalam kelompok. Silakan lihat ke depan ya, kita berada di dalam kelompoknya. Ada yang membantu ibu membacakan ini? Yang dari kelompok auditori coba. Siapa yang membantu ibu bacakan definisi gaya belajar? Silakan. Erwin, tinggal baca aja gitu. Baca nih. Yang keras bacanya dan dan apa? Gaya belajar. Definisi gaya belajar. Gaya belajar adalah cara atau pendekatan yang digunakan seseorang dalam menangkap, mengolah, memahami, dan mengingat informasi atau pengetahuan. Oke, bergabung nih kita sendiri. Jadi kata kuncinya dari gaya belajar adalah apa?
Yuk. Ya, silakan Sofia. Silakan Sofia. Kita dengarkan kesimpulan dari Sofia. Jadi kesimpulannya adalah setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dari auditori, visual, dan kinestetik. Visual itu dengan cara kita melihat bagaimana pembelajarannya. Kalau auditori itu dengan cara mendengar materinya. Kalau kinestetik itu mempraktekkan. Oke, lihat dulu. Sudah, sekarang tinggal auditori dengan visual. Siapa yang duluan? Ya. Radit sudah siap? Ayo Radit, silakan Radit. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat simpulkan bahwa pentingnya mengetahui gaya kita belajar. Karena dengan kita mengetahui gaya kita belajar, kita bisa mempermudah cara untuk memahami ataupun mengetahui sesuatu tentang materi yang ingin kita pelajari ke depan.